Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz di dalam kitab Al-Azkar. Nah, ini kita akan bahas lagi. Kita akan teruskan lagi kitab Al-Azkar. Kemarin saya sempat lama vakum ya membahas masalah kitab Al-Azkar karena ada sesuatu dan lain hal. Laptop saya kemarin sempat rusak kena virus, jadi ini saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kita di dalam kitab Al-Azkar ini karangan Imam Nawawi. Di sini kita paham ya bagaimana dalil-dalil tentang bacaan membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz, tata caranya seperti apa, mekanismenya seperti apa, nanti dibahas secara detail di sini oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya. Babul qiraati ba'da ta'awudzi. Bab membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz. I'lam, ketahuilah, annal qiraata, sesungguhnya membaca Al-Fatihah wajibatun. Hukumnya adalah wajib. Fi sholati, di dalam sholat, bil ijma'i, menurut ijma ulama. Ma'an nususil mutadhahirati, dengan nas-nas yang jelas. Wa madhabuna madhabul jumhuri. Wa madhabuna, menurut pendapat madhab kami, yaitu madhab Imam Syafi'i. Wa madhabul jumhuri, dan madhab mayoritas ulama di sini. Annal qiraata, sesungguhnya membaca annal qiraat al-fatihati, sesungguhnya membaca lafaz atau surah Al-Fatihah wajibatun. Nah, wajib, la yujzi'u ghairuha liman qadara 'alaiha, yang mana tidak boleh atau tidak dapat diganti ghairuha, selain daripada surat Al-Fatihah tersebut, liman qadara 'alaiha, menurut bagi orang yang mampu membaca Al-Fatihah tersebut. Jadi yang namanya bacaan Al-Fatihah, jumhur ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama itu mengatakan wajib. Dan di sini membaca Al-Fatihah ini sudah istilahnya kesepakatan ulama, ijma ulama di sini. Hukumnya adalah wajib. Nah, furu'nya nanti cabang hukumnya nanti, apakah membaca Al-Fatihah tersebut sudah include dengan basmalah di situ. Nah, ini ada perbedaan pandangan. Kalau Imam Malik mengatakan, berpandangan bahwasanya tidak wajib, bahkan kalau Imam Malik itu makruh ya, makruh di situ membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Rasulullah SAW itu
pernah membaca surah Al-Fatihah itu langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ada hadisnya, itu di Sunan Abu Daud itu dibahas ya, pandangan-pandangan ulama, dalil-dalil ulama yang tidak mewajibkan bacaan basmalah. Nah, kalau Imam Syafi'i itu wajib ketika kita membaca Al-Fatihah tersebut disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholat kita tidak sah. Itu surah Al-Fatihah itu masuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu masuk juga dalam bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini kan. Jadi bacaan Al-Fatihah itu baik itu yang ada basmalahnya ataupun tidak, itu hukumnya adalah wajib sesuai dengan kesepakatan ulama, ijma ulama. Nah, kemudian di sini hadisnya nomor 125 yang ada di dalam kitab Al-Azkar cetakan ini. Lil hadis sahih, ada berdasarkan hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, la yujzi'u, tidak sah salatnya seseorang, la yuqra'u, yang tidak membaca fiha, di dalam salatnya, bi fatihatil kitab, pembukaan Al-Quran, pembukaan kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Rawahu Ibnu Huzaimah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Abu Hatim Ibnu Hibban, dan Abu Hatim Ibnu Hibban. Jadi kalau misalkan Ibnu Hibban, di situ yang dimaksud adalah Abu Hatim Ibnu Hibban. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab hadis itu yang masyhur itu adalah Ibnu Hibban. Jadi Abu Hatim Ibnu Hibban itu nama lengkapnya. Biqasril ha, yang mana Hibban di sini dibaca dengan kasrohnya ha. Jadi Hibban. Fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya. Bi isnadi sahihi, dengan sanad yang sahih. Wa hakama bisihhatiha, dan kedua-duanya Ibnu Huzaimah dan Abu Hatim di sini kedua-duanya sepakat menilai hadis ini bisihhatihi, hadisnya adalah sahih. Wa fi sahihain, dan menurut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang tersebut illa kecuali bi fatihatil kitab, dengan membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu maksudnya. Wa tajibu qiraatu bismillahirrahmanirrahim, dan wajib pula membaca bismillahirrahmanirrahim. Wahia, yang mana lafaz bismillahirrahmanirrahim tersebut, lafaz basmalah, ayatun kamilatun, ayat yang sempurna, min awalil fatihati, dari awal Fatihah. Jadi di sini juga Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar di sini mewajibkan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim secara sempurna, itu kan. Jadi secara lengkap. Karena apa? Lafaz basmalah adalah ayat yang sempurna di awal surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini masuk dalam surah Al-Fatihah tersebut, termasuk ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Makanya kalau misalkan kayak misalkan saya atau kita gitu di yang
berpatokan kepada mazhab Syafi'i itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca jahar karena ini masuk dalam surah Al-Fatihah. Wa tajibu qiraatu jami'il Fatihati, dan wajib membaca Al-Fatihah, membaca Jami'il Fatihati, membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhannya, bitasydidatiha, dengan tasdidnya. Ini yang perlu diperhatikan juga, tasdidnya itu juga harus pas di sini ya. Makanya bacaan Al-Fatihah ini betul-betul harus diperhatikan betul. Kita kan kalau misalkan kita masih kecil itu kan ya. Nah, kita harus kita sudah dididik itu untuk belajar ngaji itu kan. Tasdidnya apa segala macam. Nah, itu bahkan ya kalau kami dulu ya bacanya secara tartil kayak gitu. Jangan sampai ada yang melenceng salah satunya. Itu didikan kami seperti itu, ya kan? Wahia arba'a asyarata tasydidatan, yang mana bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tersebut terdiri dari 14 tasdid. Nah, menurut kitab Al-Azkar ini, salasun fil basmalati, yang mana terdapat 3 tasdid di dalam lafadz basmalah, wal baqi ba'daha, dan sisa dari 14 tasdid tersebut adalah lafadz setelahnya. Jadi ayat-ayat setelahnya itu. Fa in akhalla bi tasdidatin wahidatin, kalau misalkan terdapat cacat gitu ya, ada yang terlewat di situ, bi tasdidatin wahidatin, di dalam melafalkan 1 tasdid saja, batalat qiraatuhu, maka batal bacaannya. Jadi bacaan daripada surah Al-Fatihah tersebut batal ya, tidak masuk dalam kategori di situ. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ar-Rahmannya itu tasdidnya tidak kita baca penuh kayak gitu kan, tidak kita baca pas kayak gitu. Nah, maka itu batalat qiraatuhu, maka batal qiraatnya. Jadi kalau di dalam basmalah itu Bismillah, Allahnya itu ada tasdidnya tuh. Kemudian Ar-Rahman itu ada tasdidnya, Ar-Rahim ada tasdidnya. Misalkan di Allahnya itu tasdidnya pas, di Ar-Rahmannya itu tidak pas, maka batal bacaan sholatnya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tadi, kalau misalkan bacaan Al-Fatihahnya tadi tidak pas, 1 aja, maka batal juga sholatnya, seperti itu. Ini ada di dalam kitab Al-Azkar ya. Itu. Makanya kalau misal teman-teman mau menjadi imam, itu mesti harus fasih di sini ya. Itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Wa tajibu ayyaqra'aha murattaban mutawaliyatan, yang mana wajib di sini untuk membaca surah Al-Fatihah tersebut murattabatan, secara tertib. Tertib ini artinya mulai dari bacaan basmalah sampai waladhdallin amin tersebut. Nah, itu harus dibaca runtut itu ya, nggak boleh sampai terbolak-balik. Mutawaliyatan dibaca secara berturut-turut, artinya full. 1 surah tersebut harus dibaca utuh. Tidak boleh kalau misalkan di situ dibaca sampai cuma 3 ayat saja. Tidak boleh. Kalau ayat-ayat yang lain itu boleh, gitu ya. Misalkan surah Al-Baqarah dibaca 5 ayat saja, itu boleh. Kemudian surah Qul Huwallah dibaca 1 ayat saja, itu boleh. Cuman ya pelit betul ya kan, kalau misalkan Qul Huwallah dibaca
qul huwallahu ahad itu kan cuma satu aja. Itu masih boleh. Tapi kalau misalkan bacaan surah Al-Fatihah di sini harus dibaca full utuh di sini ya. Itu dibaca tertib mulai dari ayat pertama sampai ayat ketujuh, kemudian juga dibaca secara berturut-turut. Fa in taraka tartibaha, apabila bacaan surah Al-Fatihah tersebut dibaca tidak tertib, au muwalata atau juga tidak dibaca berturut-turut, lam tasihha qiraatuhu, maka bacaan Al-Fatihahnya tersebut tidak sah. Sorry. Maka bacaan seseorang tersebut yang membaca surah Al-Fatihah tersebut tidak sah. Artinya sholat kita tidak sah di sini. Karena membaca Al-Fatihah ini masuk dalam rukun. Ya, kita sudah bahas di dalam kitab di dalam kitab Fathul Qorib. Ini sudah kita bahas. Wa ya'zur fis sukuti biqadri tanafus. Akan tetapi di sini tidak mengapa bagi seseorang yang mengerjakan sholat tersebut yang membaca surah Al-Fatihah tersebut fis sukuti, untuk diam sebentar, biqadri tanafus, sekedar untuk mengambil nafas. Jadi kalau misalkan kita membaca Al-Fatihah, diam sebentar, berhenti sejenak kayak gitu untuk mengambil nafas, itu tidak ada masalah. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi. Walau saja dalam ma'mumu ma'al imami litilawati, kalau misalkan makmum tersebut sujud ma'al imami beserta imam litilawati untuk sujud tilawah, au sami'ata minal imami, atau mendengarkan bacaan aminnya imam, fa ammana li ta'minihi, kemudian juga dia seorang makmum tersebut membaca amin juga karena bacaan aminnya imam, au sa'ala rahmah, atau di sini makmum di sini diam sebentar karena mendengar imam, mengikuti imam yang memohon rahmat, yang meminta rahmat di sini. Berdoa meminta rahmat di sini kan. Berdoalah di sini ya. Au isti'adzat, atau imam di sini meminta perlindungan, memohon perlindungan minan nari, dari api neraka, liqiraatil imami, lantaran bacaan imam, mayaqtadi zalika, yang mana hal tersebut relevan ya. Keadaan tersebut relevan, fal ma'mumu, padahal makmum tadi fil asna'i, di tengah-tengah al-fatihati, bacaan al-fatihahnya, lam tangkoti, maka di sini dianggap tidak terputus bacaan qiraatuhu, bacaan seorang makmum tadi, alal as-sahih, menurut pandangan yang lebih sahih, al-wajhaini, dari kedua pendapat, li'annahu ma'zurun, karena terdapat uzur. Jadi misalkan terputus nih, dia nggak tertib, terputus ya kan, terputus karena apa? Imam tadi misalkan walad dolin, sedangkan si makmumnya di tengah-tengah dia baca Al-Fatihah. Nah, maka
Dia ini dulu baca amin seperti itu. Dia jawab dulu bacaan imam aminnya imam tadi. Atau misalkan dia membaca amin nih, amin yang mana si imamnya tadi berdoa meminta rahmat atau memohon perlindungan daripada neraka kayak gitu kan. Nah, ini tidak ini dianggap uzur di sini. Dan makmum kondisinya tidak memutus bacaan Al-Fatihahnya tadi karena yaitu tadi adanya uzur. Jadi misal pas di tengah-tengah misalkan kayak saya misalkan kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kayak gitu kan. Nah, tahu-tahu si imam membaca surah yang mana di situ ada sujud tilawahnya, dia sujud tilawah. Nah, saya ikutlah sujud tilawah bersama imam. Di tengah-tengah nih keputus. Nah, maka ini masuk dalam kategori uzur. Nah, sama hanya sujud tilawah, kemudian mengucapkan amin, amin, kemudian apalagi memohon perlindungan dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu karena itu uzur yang mana itu sudah relevan berhubungan dengan keadaan tersebut. Nah, jadi yang namanya tertib itu selama tidak ada penghalang yang ada di dalam yang sesuai dengan syariat agama Islam tadi, yang berhubungan dengan sholat, ini tadi contohnya, maka tidak ada masalah, itu boleh saja. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada uzur, ya wajib kita membaca surah Al-Fatihah secara utuh berturut-turut gitu ya. Nah, ini menurut pendapat yang sahih yang terdapat menurut dua pandangan ulama itu ya, karena adanya uzur. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sudah mengkaji kitab ini, mungkin yang sudah mendengar ini kan, lah Ustadz, bagaimana kalau misalkan saya sujud tilawah? Bagaimana kalau misalkan saya menjawab aminnya imam? Atau bagaimana saya mendengar orang yang bersin kayak gitu kan, sedangkan saya yarhamukallah kayak gitu. Itu tidak ada masalah, itu uzur ya kan. Itu uzur. Bahkan ya kalau misalkan di di dalam kitab Bulughul Maram itu sudah kita bahas itu ya, pembahasannya itu ya, kalau misalkan ada seorang sahabat yang mana dia mendengar seseorang tersebut bersin, nah, dia juga yarhamukallah di situ kan. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah nggak ada masalah, itu masuk dalam kategori uzur. Di situ bukan dia memutus secara sengaja memutus bacaan tersebut, tapi memang uzur ya. Kan kita sering tuh misalkan imam membaca doa biasanya seperti itu kan. Nah, membaca doa misalkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku apa segala macam kayak gitu dalam bahasa Arab ya kan. Nah, kita amin amin. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan lagi bacaan surah Al-Fatihah, itu tidak ada masalah di situ dan itu dihitung uzur. Tapi ya biasanya sih kalau rutinnya kita itu kalau terhalang di sini yang terputus itu adalah tilawah, sujud tilawah, yang mana pas di tengah-tengah kita baca surah Al-Fatihah, imam sujud. Nah, maka kita sujud gak ada masalah. Habis lepas sujud baru kita sambung lagi bacaan Al-Fatihah kita. Dan itu tetap terhitung utuh, kita tidak terputus karena adanya uzur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kitab Al-Azkar. Nanti kita lanjut kepada hukum sholat
dari orang yang melalaikan bacaan Fatihah seperti itu. Kemudian juga bagi orang yang tidak yang tidak membaca Fatihah secara bagus ya. Dia tidak bacaan Fatihahnya tidak secara tartil. Nah, itu nanti juga dibahas di situ. Ya kan ada yang um, apa namanya itu bacaan Al-Fatihahnya nggak sesuai dengan makhorijul hurufnya itu ada. Saya pernah ngajar um, apa ya orang Jawa itu ya. Ini bukan masalah sukunya, tapi memang lidahnya memang seperti itu. An'amta itu dibacanya an'amta itu. Nah, itu sebenarnya kalau dalam konteksnya di situ itu sudah merusak betul itu ya, merusak maknanya. Itu an-ngamta al-fatihah, itu al-fatihah itu dibaca al-fatihah itu. Nah, berubah satu huruf itu sebenarnya merusak, ditakutkan itu merusak kepada maknanya. Tapi bagaimana seseorang tersebut apa yang sudah belajar habis-habisan ya, sudah lidahnya memang seperti itu. Nah, itu nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nanti teman-teman bisa ikuti kajiannya lagi nanti di video-video saya selanjutnya nanti ya. Itu saya sempat itu. Nah, apa namanya, usaha kita tuh ya belajar terus itu kan. Tapi memang di semua negara rata-rata itu ya tidak semua lidahnya fasih di dalam membaca bacaan Al-Quran. Ada saja huruf-huruf makhorijul huruf yang yang tidak sesuai dengan ininya. Makanya kan ada yang namanya qiraatus sab'ah itu kan. Itu karena ya itu tadi ada perbedaan bacaan-bacaan daripada sahabatnya pada waktu itu yang setiap sukunya itu beda-beda itu. Nah, makanya ditetapkanlah qiraatus sab'ah. Kalau logat Jawa nggak masuk. Jadi logat Jawa nggak masuk. Makanya ditetapkanlah qiraatus sab'ah. Kalau misalkan ada sahabat dari suku Jawa misalkan, mungkin masuk. Itu kan. Mungkin masuk, itu cuma bercanda aja. Nah, itu bukan berarti saya merendahkan orang Jawa ya, karena memang sudah lidahnya seperti itu. Itu ya, kalau orang tua uh, uh, yang dulu itu ya memang susah sudah lidahnya untuk dirubah Al-Fatihah itu, kemudian An-Ngamta seperti itu. Nah, kalau ini tadi wah itu sudah semua harus taktil, tasdidnya, apanya segala macam itu. Serem kan? Gimana Ustaz kalau misalkan kayak kakek saya kan, atau saya sendiri itu An-Ngamta masih Al-Fatihah misalkan, kayak misalkan contoh Pak Jokowi kemarin itu Al-Fatihah, seperti ini nggak ada masalah itu kalau misalkan beliau sudah belajar habis-habisan, memang sudah lidahnya seperti itu ya, tidak ada masalah. Kita tidak boleh membuli orang seperti itu. Ini kita berbicara cuma masalah hukum saja. Nah, bagi teman-teman yang sudah ngaji, sudah mondok, apa segala macam, sudah habis-habisan di situ, itu jangan sampai melakukan hal yang serupa. Itu sudah cukuplah dipotong di kitanya. Itu sudah harus fasih. Itu di pondok ya kita dibahas gitu kan. Ngamta gitu kan. Itu kita itu sering bercandaan kita di pondok seperti itu ya kan, kayak orang awam gitu kan, ngaji kok kayak orang awam aja itu kan. Kita digembleng kami digembleng itu ya begitu itu kan. Bahkan kalau masalah hukum itu menetapkan hukum itu di pondok itu ya harus kita sebutkan kitab-kitabnya itu kan. Loh, kata Ustadz ini
Ustadz saya loh dulu ngomong pendapatnya loh kayak gini. Ustadz kamu siapa? Gitu. Sahabat Rasulullah kah? Tabi'ut tabi'in kah? Atau siapakah? Nah, itu. Jadi pandangan Ustadz itu mesti harus kita cocokkan dulu di kitab mana dia pandangan. Kalau misalkan Ustadz tersebut kayak gitu kan, dia salah kah mungkin atau apa, kita bisa tegur Ustadz kita seperti itu. Karena ya Ustadz itu sendiri, kalau kayak kita Ustadz kayak kita ini ya, apalagi kayak saya, itu rentan melakukan kesalahan-kesalahan. Karena kan kita nih ya istilahnya masih banyak kekeliruan lah seperti itu. Kita yang membaca kitab, kayak saya yang betul-betul membaca kitab ini aja, ya ada aja kadang yang saya salah, misalkan harokatnya harus sakasoh gitu, saya baca fathah. Nah itu bisa nanti berubah maknanya. Itu. Nah tujuan saya istilahnya mengenalkan kitab-kitab apa segala macam ini supaya enak gitu. Satu ustadz yang lain misalkan ada yang menyimak kajian saya, ada yang membetulkan kayak gitu, oh ini ada yang salah, nah bisa langsung dibetulin kayak gitu. Kalau misal ada ustadz mungkin kayak saya misalkan yang masih awam kayak gini, bikin kajian konten kayak gitu, nggak baca kitab, nah ujung-ujung nanti saya serempet sana serempet sini gitu, asal ngomong aja, nah itu kacau nanti. Orang ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa kayak gitu, nggak ada yang ngoreksi lagi, bahaya. Gitu. Tapi kalau misal sudah saya pegang kitab-kitab yang sudah rekomendasi ya oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ya aman, sudah aman. Gitu. Jadi ustadz-ustadz itu tinggal lihat aja nanti cara saya membaca kitabnya seperti apa kayak gitu. Terus pemahamannya apakah apa yang saya sebutkan ini sudah sesuai dengan isi kitabnya, bisa bisa dikoreksi itu. Itu aja sih kalau menurut pandangan saya. Tapi kalau ustadz-ustadz yang sudah malam melintang di televisi, yang sudah kayak misalkan Gus Miftah, Habib Jafar apa segala macam, kitab-kitab seperti ini sudah di luar kepala mereka itu ya. Gus Miftah itu saya salut itu. Itu kalau yang namanya kitab Aqidatul Awam, hafal di luar kepala itu. Kayak misalkan Ustadz Adi Hidayat, Alfiyah Ibnu Aqil, yang saya jujur aja itu masih kelabakan, itu masih belajar kitab itu kan nazomannya itu di luar kepala beliau itu. Itu saya kalau yang namanya Alfiyah Ibnu Aqil jujur saja masih belum hafal itu, saya masih kelabakan, saya masih memahami kitab Alfiyah Ibnu Aqil tersebut ya. Jadi saya tuh banyak bermainnya di kitab kalau Nahwu Shorof itu, kitab Nahwu itu Mukhtasar Jiddan, kitab Jurumiyah itu kan, kitab Jurumiyah itu syarahnya Mukhtasar Jiddan itu. Jadi syarahnya kitab Jurumiyah ini ada Mukhtasar Jiddan, kemudian ada Mutamimah kalau nggak salah sama Kawakib. Nah itu. Tapi kalau yang kami pelajari itu syarahnya itu kitab Mukhtasar Jiddan. Itu kalau sudah Mukhtasar Jiddan sudah kita kuasai, biasanya Kawakib sama Mutamimah sudah kita bisa pahami. Nah, lanjut lagi Imriti. Kalau kami itu belajar Imriti juga waktu itu. Itu lumayan. Itu nazoman juga, cuman dia tidak jauh beda lah dengan kitab kitab Jurumiyah. Itu cuman bedanya ini ada nazomannya. Jadi kalau misalkan kita kita hubungkan satu sama lain itu masih berhubungan. Nah, waktu saya belajar pegang kitab Alfiyah itu di kelas 5, wah bangga kan saya waktu itu. Ini sempat saya remehkan waktu itu kan kitab Alfiyah itu. Jadi ini paling kurang lebih aja deh pembahasannya ini. Paling kurang lebih aja.
bab pertama kalam kan. Wah, ini makanan saya dulu kan, kitab-kitab Jurumiyah kayak gitu kan. Kitab Jurumiyah, Mutamimah, Kawakib, apa namanya, Imriti, ini kalam ini sudah lumayan kan. Bahkan ya kurang-kurang lebih lah dengan kitab Nahwu Wadih gitu kan. Nahwu Wadih itu beda istilahnya saja itu. Kalau Nahwu Wadih itu yang apa ya, kurikulumnya Gontor itu kurang lebih saja itu. Cuman dia ada istilah-istilah yang memang dia beda di situ. Untuk Alfiah saya terkejut memang. Terkejutnya itu di awal-awal aja, bab kalam itu aja. Itu sudah beda apa ya, mungkin 360 derajat itu lumayan beda. Pembahasannya lebih detail lagi situ. Di situ saya sudah shock berat saya waktu belajar Alfiah. Makanya waktu apa ya, saya kebingungan waktu itu mempelajari kitab Alfiah Taseok-seok. Saya mempelajari kitab Alfiah itu, Ustadz saya ketawa-tawa kayak gitu kan. Taunya gitu kan. Tadi yang istilahnya sok-sokan kayak gitu kan, kurang-kurang lebih aja ujung-ujung kepala ini sudah mengkerut sudah ya, itu. Tapi ya itulah dilema ya kan, lika-liku susahnya kita belajar ya mondok zaman dulu itu. Ya alhamdulillah ya kan, karena sesuatu dan lain hal saya akhirnya pulang lagi ke Kalimantan. Ya nggak sempat ngelanjutkan studi ke Timur Tengah ya kan. Kalau kayak teman saya si Arsyad, itu adik kelas saya itu, dia sempat melanjutkan studinya ke Timur Tengah, kalau nggak salah bagian Al-Quran, kalau nggak salah dia bagian tafsir ke apa, saya lupa itu anunya. Tapi kalau saya nggak sempat, saya cuman lulus di kelas 6 MUT ya, itu. Nah jadi akhirnya kalau kami itu kan pondok pesantrennya itu alumni Gontor, pondok pesantren alumni Gontor. Jadi kalau alumni dengan cabang beda. Kalau cabang itu 100% kurikulumnya itu mesti harus ikut induknya. Induknya pondok pesantren Gontor. Tapi kalau misalkan pondok kami itu alumni Gontor. Nah, kalau alumni itu karena kiai saya itu lulusan pondok Gontor. Itu pondok pesantren Gontor. Dia bikin lagi apa namanya kurikulum. Ada juga kitab-kitab dari Gontor, kayak misalkan At-Tarbiyatu wa Ta'lim, kitab Durusulullah, kemudian grammar-nya juga ada, masukkan di MUT tersebut ada. Nah, kemudian kalau untuk nahunya, kayak saya tidak tidak mengiktirafkan Nahwu Wadih di situ, tapi kitab Jurumiyah, Mukhtasar Jidan, kemudian Imriti sama Alfiah itu. Tapi ya walaupun kiai saya itu cuman menggunakan kitab Nahwu Wadih aja, wah itu pemahamannya luar biasa itu. Itu kita yang apa ya, yang belajar kitab kitab Mukhtasar Jidan itu aja masih kelabakan itu kita. Karena gini, kalau kata kiai saya itu, kalau dibandingkan kedua-dua kitab ini, kitab Mukhtasar Jidan dengan Nahwu Wadih ini, kalau di Mukhtasar Jidan itu pembahasannya dia bagus, dia runtut gitu pembahasannya, secara teori dia bagus. Itu kita banyak dapat pelajaran di situ. Tapi contoh-contohnya, amsilahnya itu misalkan itu nggak sebanyak Nahwu Wadih. Itu makanya kalau kata kiai saya itu, kalau misal kauhim katanya ini sudah hatam kitab Mukhtasar Jidan, usahakan juga cek ini juga, mendalami juga kitab Nahwu Wadih juga di situ, karena di situ contoh-contohnya banyak di situ. Jadi kita bisa tahu nih, kayak misalkan mubtada khobar kayak gitu kan. Nah, contoh-contoh mubtada khobar itu
banyak dijelaskan di kitab Nahwu Wadih. Makanya ya setiap kitab itu ada kelemahan dan kelebihannya. Makanya ya kalau kita belajar itu kalau nggak banyak-banyak membaca itu ya stuck di situ aja nanti. Nah, ya walaupun ya kita belajar secara mandiri tanpa guru itu tidak ada masalah karena kan kita sudah punya basicnya. Lain kalau misalkan teman-teman nggak punya dasar, nggak punya basic di dalam suatu ilmu, terus langsung belajar lompat, misalkan seperti itu, kitab Al-Um lah katakan seperti itu, wah itu oleng nanti teman-teman. Jadi kalau saya walaupun belajar nggak diajarin kitab Al-Um, tapi saya membaca kitab Al-Um itu nggak ada masalah karena ya jujur saja kitab-kitab mazhab Syafi'i itu ya paling nggak 25% lah saya sudah kaji. Jadi ya tinggal sedikit aja saya dalami lagi kan, oh ini ada nggak di dalam kitab Al-Um, pandang Imam Syafi'i seperti ini. Tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan kata saya mungkin yang menyinggung hati teman-teman. Dan juga kalau misalkan di sini ada kesalahan saya di dalam bacaan-bacaan kitab baik di konten ini atau di konten-konten sebelumnya, saya mohon koreksi dari teman-teman semua, itu kan. Karena ya jujur saja saya juga masih belajar, masih banyak yang harus saya dalami. Karena jujur saja saya walaupun juga pernah mengajar di Madura, pernah pernah mengajar di As-Salam juga bukan berarti saya hebat. Tidak butuh koreksi, mesti wajib untuk dikoreksi. Nah, apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa atur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.